macam banget. Ada Bu Sita ya, kepala UPT yang kita tempati ruangannya untuk latihan pada saat ini. Kemudian ada timnya juga, ada Bu Grace ya. Bu Grace, kepala seksi apa Bu? Oh, KSTU. Di sini juga ada Mas Agung ya dan timnya. Dan yang saya hormati pula narasumber ya dari India dan para peserta bimbingan teknis wirausaha. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala berkat perlindungannya sehingga pada pagi hari ini kita semua bisa hadir sehat walafiat di ruangan ini. Jadi saya percaya di depan saya ini semua adalah pengusaha atau mungkin calon pengusaha yang bergerak di minuman. Nah, coba angkat tangan siapa yang belum punya usaha, yang baru mau belajar, baru mau belajar Bu. Nah, itu penting ya supaya tidak diulangi lagi dan narasumber. Berarti dari semua yang hadir, mungkin 19 orang hari ini yang hadir, satu yang baru mau belajar, yang lain sudah punya usaha. Begitu ya Pak ya? Masukan buat saya, masukan buat narasumber, masukan juga buat bidang yang melaksanakan, dan termasuk juga Bu Kepala UPT di sini ya boleh berikan saya masukan kalau ada hal-hal yang mungkin perlu diperbaiki. Masukan buat pengelola ya. Kita ini Jakpreneur anggotanya sudah 300 ribuan. Tidak dilarang datang belajar. Tapi kalau yang usahanya udah ada, udah bagus gitu ya, saya nggak tahu nih apakah masih perlu lagi datang belajar gitu kan. Sedangkan sudah punya usaha, mungkin nanti Mas Agung bagaimana caranya buat sebuah sistem ya atau sebuah grup yang bagi sudah punya usaha tapi mungkin ada hal-hal yang mau ditanyakan, kita buatkan pasca sendiri untuk naik kelas, termasuk untuk teknologi pengolahan pangan. Karena menurut saya yang akan dipelajari oleh Bapak Ibu yang ada usahanya adalah bagaimana supaya produk Bapak Ibu ini pertama ya, ini menurut saya ini saya bukan pengusaha, kebetulan aja di kepala dinas. Bagaimana supaya jualan kami itu laku Bu, Bapak Ibu, narasumber ya enggak? Betul. Itu kan yang pertama kan? Nah kalau saya ini duduk di kursi ini, itu pertanyaan saya, Pak gimana supaya banyak laku nih jualan kami? Kedua, bagaimana menjalin komunikasi antar semua supaya bisa saling bantu. Ketiga, bagaimana supaya ini yang paling penting sebetulnya. Nah, tapi yang paling penting itu bagaimana jualannya laku. Tapi ini yang paling penting bagaimana supaya orang mau lagi membeli produk kita. Jadi kita yang duduk dalam dinas ini pikirkan apa yang dibutuhkan oleh warga, apa yang dibutuhkan oleh Jakpreneur. Kan sudah ada tuh namanya 7 pas, 7 langkah pasti akan sukses. Jadi ini saya bicara nih di sisinya mereka nih semua, gitu ya. Udah didaftar, udah. Ini pelatihan, oke. Mungkin nanti kalau ada yang mau minta dibantu kredit, ada yang pengen dibantu kredit di sini? Nggak ada. Bagus. Banyak. Nah, kalau belum mulai, udah di list tuh. Bapak ini butuh apa, Bapak ini butuh apa. Seperti itu tuh namanya pendampingan. Kita kan udah punya P7 gitu kan, 7P. P1 udah pasti, sekarang mereka P2. P berapa lagi yang mereka butuh? Itu gunanya gitu. Jadi mereka datang itu tidak sia-sia gitu kan. Banyak hal yang mereka butuhkan ke kita. Contohnya tadi izin belum ada. Kita tanya gitu, MD-nya gimana Pak? Susah nggak ngurus MD gitu? Dipersulit nggak sama BPOM? Kesulitan enggak gitu kan? Nah, tapi kalau yang kita punya, contohnya kita punya halal, punya haki, kita bisa bantu untuk ngurus NIB, bisa bantu untuk ngurus bikin PT. Nah ini sekalian sosialisasi juga nih. Bapak Ibu yang ada di depan saya ini sudah 20 orang kalau nggak salah nih, belum 25. Bisa bikin PT dengan biaya 50.000. Bapak Ibu semua udah jadi bisa direktur nih.
Tepuk tangan dulu. Ini adalah sebuah gebrakan ya, atau sebuah tindak lanjut dari adanya Undang-Undang Cipta Kerja untuk memudahkan yang namanya kesempatan berusaha di Indonesia. Tidak perlu lagi ketemu notaris bayar 45 juta. Lapor sama Pak Agung. Saya ini orang yang terbuka ya. Jadi kalian jangan tersinggung kalau ibu ngomong seperti ini. Kalau ada staf saya lama, lapor sama saya. WA, nggak apa-apa, minta nomor WA saya di mana-mana, pasti ada yang punya. Harus seperti itu. Kita udah membuat program ya, bikin pelatihan, pendampingan halal, uang miliaran tuh, puluhan miliar untuk masyarakat. Tapi masyarakat tidak nikmati dengan benar, usahanya tidak tumbuh. Siapa yang salah? Kita yang salah gitu kalau tidak sampai tuh penyampaian seperti itu. Kenapa perlu PT perorangan? Karena keluhan selama ini sering, wah kalau pakai perorangan masuk ke PT itu, ke kantor itu tidak dilayani kalau cuma pakai nama Ratu, nama Ratna, nama Sita gitu. Kita ini pengusaha, mohon maaf, ya harus ngikuti apa aturannya tuh orang yang mau bayar kita. Karena apa? Kita punya produk, mereka punya duit. Jadi persyaratan mereka itu kita ikuti. Karena ya mungkin ada aturan seperti itu, tapi mudah-mudahan ini nanti dicek lagi apakah itu sudah berubah. Tapi kalau saya pihak pengusaha kecil, udahlah kita bikin PT aja 50.000 ini kok, gitu kan? Jangan tunggu lagi fasilitasi dari Jakpreneur. Ini apa gitu kan? Tapi lihat ini dan segera gitu, Monty gitu, di tas. Ini bagus di bogolnya. Ini saya langsung komentar ya, karena apa? Waktu saya nggak banyak untuk ketemu Bapak Ibu. Ini mohon maaf Pak, ini terlalu lembek nih. Orang akan lebih memilih yang kokoh gitu dibanding yang lembek gitu. Jadi banyak hal sebetulnya yang kita bisa belajar. Yang seperti model post kitchen yang sudah standarnya MD, sini di sini denahnya harus itu untuk memfasilitasi teman-teman kita yang izinnya memang harus MD gitu. Setuju. Jadi tidak bisa pakai seperti ini gitu. Itu satu. Supaya apa Bu? Bukan berarti bisa oh minta bantuan terus, enggak. Saya pun berusaha untuk punya sendiri. Tapi secara teknis di lapangan, satu cari tanah yang dekat rumah sulit, satu atau mahal. Terus yang keduanya kalaupun dapat agak jauh misalnya gitu ya, belum tentu diizinin tetangganya Bu. Karena MD itu ada izin kanan kiri depan belakang, izin apa itu. Nah menurut saya Untuk tidak butuh izin dari Tuhan ya, dari atas. betul. Ya itu mungkin ini usulan bisa masuk program tahun depan atau kapan gitu ya. Dibuat semacam jadi bisa ghost kitchen gitu ya, yang memang standar MDP POM gitu ya. Dan itu nanti diseleksi dari apa jackpreneur yang sudah mau apa namanya sudah pemasaran dan lain-lain. Di grade dia A, B, C, ada skalanya juga. Ghost kitchen itu ada yang skala produksi kecil mungkin, ada yang besar, ada yang sedang. Ya setidaknya untuk meramaikan juga kantor-kantor yang seperti itu mungkin, tapi itu mungkin bisa disolusi untuk semua gitu. Jadi bisa pindah gitu misalnya, oh dia bisa asal bisa lolos MD-nya dia bisa pakai kan banyak kita sekarang ini sistemnya sewa gitu. Ketika disurvei dia sewa dulu di tempat yang memang apa layak MD. Nah di sana itu kan difasilitasi oleh dinas itu luar biasa kan itu. Karena kebutuhan itu banyak sekali teman-teman sekarang. Ini tuh Bu, terima kasih. Jakpreneur yang ditawarkan program itu sama Ruang Rasa, kan semua yang masuk Ruang Rasa itu adalah anggota Jakpreneur. Tidak ada yang mau. Mungkin ini karena belum ketemu ya. Padahal itu bagus banget nih. Masuk ke namanya Cloud Kitchen. Kitchennya disiapin, di situ memasak, di situ jualan, dilingkan dengan Gojek atau apa gitu, online, malah dibantu permodalan. Kita panggil Bank BRI, panggil Bank DKI. Itu memang sewa, bukan pakai hasil. Nyewa itu kisaran 2,5 juta sebulan. Tadi kalau mau bayar 2 juta, 12 kali 2 cuma 24 juta. Dari tadi Bapak bilang 50 juta.
bikin itu dapur yang Bapak katakan tadi kan di KPKP ada. Kami itu memikirkan kalau dibikin tersendiri dan jauh dari tempat pemasaran, problem lagi buat Bapak Ibu. Karena apa? Bapak Ibu kan maunya dekat dengan pasarnya, marketnya, orang yang mau belanja. Makanya kami kolaborasikan, ada ITC lah, kemudian ada beberapa ruko lah. Nah ini juga Tamrin City kemarin kami membuka di sana. Tapi dilihat yang ITC ini kemarin, jackpreneurnya tidak terlalu minat. Padahal ruang rasa ini sekarang cabangnya udah berapa? 30 atau 40. Tapi yang langsung ketemu saya jackpreneur itu selalu bilang mahal-mahal. Mohon maaf ya, Bapak tadi katakan 50 juta. Kalau mereka cuma 2,5 juta sampai 3 juta, itu nggak mahal. Kalau buat seorang pengusaha, dan itu sudah di dalam mall itu kalau kitchennya, jadi udah dekat. Memang tidak boleh makan di situ, cuma masak doang, terus order datang kirim, order datang kirim. Makanya keluar yang namanya di order sekarang. Saya lihat anggaran makan minum pemerintah seperti ini 1,5 triliun di DKI Jakarta. Itu duit yang gede, gue. Maunya saya kalau bisa uang itu muter-muter di binaan. Ngapain muter ke industri besar gitu kan? Nah sekarang tantangannya adalah Pak, kita order nih UKM, tapi nggak semua ya yang ada di ruangan ini. Kita udah kurasi, saat kurasi lulus. Pesan 100 oke. Saat pesan 500 kacau amburadul. Itulah UKM, tapi tidak ada di ruangan ini. Tapi apa? Kami alami sebagai pembina. Yang malu siapa? Malu saya karena apa? Kemana-mana saya wah pakai dong jackpreneur, udah bagus, udah ada halal, kemasannya udah bagus, mereknya juga udah terdaftar. Dan ini kejadian, saya pulang lagi nih. Ini di daerah selatan ya. Musrembang, tahu kan yang namanya Musrembang? Musrembang itu tempat sebuah pertemuan kami semua membahas anggaran-anggaran yang akan diimplementasikan ke masyarakat. Saya dengan gagahnya, bisa perempuan gagah, bilang ke Bapak Presiden, beli dong jackpreneur punya, udah bagus kami udah kurasi, order lah, kasih kotak. Tapi ada lagi penyakitnya tadi nih, UKM saya belum sebut sampai masuk ke sini. Di order 2 hari sebelumnya, apa jawabannya UKM? Aduh maaf ya, harga telur naik, bisa produksi. Maaf ya, pembantu saya pulang kampung, lagi hajatan itu, bisa. Tapi kalau kita udah jadi pengusaha, nggak boleh seperti itu. Kita ada penyerahan bahan 1, 2, 3. Oke. Bu Ratu, terima kasih waktunya ya Bu. Oh ya makasih ya. Ya. Sukses buat semua.